Selamat pagi menjelang siang. Kepada segenap rohaniwan, Bapak Ibu Tocin yang terkasih, terimalah salam seiman, hanya kebajikan Tian berkenan. Wei te tung Tian sancai. Segenap rohaniwan, Bapak Ibu Tocin yang terkasih, puji syukur kita panjatkan kehadirat Huang Tian Sangti yang Maha Agung di tempat yang Maha Mulia. Pada hari yang cerah ini, pada hari yang indah ini, kita dapat bersama-sama berhimpun di ruang yang suci ini untuk menunaikan tugas kewajiban kita sebagai umat Konghucu di litang yang suci ini. Xie Tian Ce'en, Xie Tian Ce'en. Terima kasih kami ucapkan kepada segenap rohaniwan dan BP Makin Depok yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di mimbar ini yang pertama kalinya. Sungguh saya merasa bahagia, saya merasa mendapat kesempatan yang sangat besar untuk bisa berdiri di tempat yang ini. Rasanya bahagia banget, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, melihat umat yang begini banyaknya, begini antusiasnya, dari yang muda-muda sampai yang senior semuanya ada di sini. Salut banget sama Makin Depok, benar-benar saya rasakan di sini gemaknya, kemudian juga hikmatnya pada saat kita memulai kebaktian, semuanya terselenggara dengan baik. Xie Tian Ce'en, terima kasih Tocin sekalian. Baiklah, saya akan membawakan uraian ayat aja ya. Uraian ayat di sini saya beri judul antara berkah dan nafkah. Tocin sekalian yang berbahagia, tadi kita sudah mendengarkan ayat suci yang dibacakan oleh pembaca ayat suci. Kita simak kembali ya. Pada Mengce atau Bingcu 7a ayat yang ketiga. Mengce berkata, carilah dan engkau akan mendapatkannya. Sia-siakanlah dan engkau akan kehilangan. Inilah mencari yang berfaedah untuk didapatkan dan carilah itu di dalam diri. Sub keduanya, carilah dengan jalan suci, akan hasilnya berserahlah kepada firman. Inilah mencari yang tidak terlalu berfaedah untuk didapatkan dan carilah itu di luar diri. Apa yang maksud dari ayat ini? Tocin sekalian yang berbahagia, saya akan mencoba menguraikan sub yang pertama dulu. Carilah dan engkau akan mendapatkannya, sia-siakanlah dan engkau akan kehilangan. Sering kita mendengar ayat itu ya Tocin sekalian. Cari, kau akan mendapatkan. Tapi kalau engkau mensia-siakannya, engkau akan kehilangan. Apa yang dimaksud di sini? Mencari yang berfaedah untuk didapatkan dan carilah itu di dalam diri. Apa yang sudah ada di dalam diri kita? Ya, betul sekali. Watak sejati, sing. Itu yang sudah ada di dalam diri kita. Kita sadar nggak? Kita mempunyai watak sejati yang sangat mulia. Kita mempunyai sifat cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Dan kita akan bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Itulah, kalau kita sudah sadar, kita tahu bahwa apa yang ada di dalam diri kita itu adalah watak sejati kita yang pada dasarnya diturunkan, difirmankan oleh Tian adalah bersifat baik. Itu yang harus kita sadari. Kalau kita mensia-siakan apa yang ada di dalam diri kita, kita akan kehilangan. Karena watak sejati yang kita punya ini adalah sing yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Harus kita asah, harus kita pupuk terus setiap hari, setiap saat. Karena kalau kita bisa mengetahui, bisa menyadari bahwa watak sejati yang kita punya itu adalah baik, yang bisa mengantarkan diri kita untuk mendapatkan keberkahan. Tocin sekalian yang terkasih. Lalu bagaimana watak sejati saya ini bisa memberikan berkah buat saya?
pasti kita sudah melaksanakannya, atau mungkin kita tidak menyadarinya bahwa kita juga sangat dekat dengan watak sejati kita ini. Kita selalu berbuat cinta kasih. Tanpa kita sadari, kita sering melakukannya, Tocin sekalian. Bila tiba-tiba di depan kita ada anak yang terjatuh, otomatis kita akan beranjak, kita akan membangunkannya. Siapapun itu. Itulah watak sejati yang sudah ada di dalam diri kita. Lalu kita harus memupuknya. Kita harus mengembangkannya. Tocin sekalian, watak sejati atau cinta kasih yang harus kita laksanakan itu tidak terbatas hanya kepada saudara-saudara kita. Tidak terbatas hanya pada sahabat-sahabat dekat kita. Tapi kita bisa lakukan kepada siapa saja, kepada orang-orang yang ada di dekat kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Yang dikatakan, mungkin kita juga bisa mengatakannya adalah sending love, kirimkan cinta untuk siapa saja. Bukan berarti kita harus mencintai siapa saja, tapi kita mengirimkan cinta kasih untuk siapa saja. Kita mulai dari sekarang, Tocin sekalian. Kalau saya naik angkot, ini sepi banget abangnya. Ya Tuhan, berikan rezeki buat abang sopir, semoga penumpangnya banyak. Sancai. Kita sudah mengirimkan cinta kepada abang sopir ini. Kemudian kita naik Gojek. Abang, gimana? Sepi bu, sekarang susah, banyak saingan. Kita kirimkan doa. Semoga abang Gojek ini mendapatkan rezeki yang banyak untuk keluarganya. Sancai. Kita sudah mengirimkan dua cinta kasih kita kepada orang yang tidak kita kenal. Apakah kita berbuat cinta kasih itu harus selalu dengan harta? Tidak. Ya, tidak selalu dengan harta. Walaupun kita hidup pas-pasan, tidak mempunyai uang yang berlebih, tetapi kita bisa sending love. Kita bisa mengirimkan cinta kita kepada siapapun. Karena kita yakin apa yang sudah kita berikan itu tentu akan bermanfaat di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai tabungan semesta. Atau yang kita katakan adalah tabungan kebajikan. Kita sudah mengirimkan sending love, sudah mengirimkan cinta kasih kepada walaupun orang yang tidak kenal. Apalagi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara seiman kita. Setiap saat kita ketemu, Encim apa kabar? Semoga Encim sehat selalu ya. Gimana kabar di rumah? Semoga semuanya sehat. Itu adalah sebuah cinta kasih. Berat enggak? Enggak. Mahal enggak? Perlu dana enggak? Enggak. Hanya perlu senyum. Kita menyapa sambil tersenyum, kita mendoakan sambil tersenyum. Semoga Encik sehat selalu ya. Semoga minggu depan kita ketemu lagi ya, kita kebaktian lagi di ruang suci ini. Betapa bahagianya kita, betapa bersyukurnya kita setiap minggu bisa bertemu di tempat yang suci ini. Bisa bersenda gurau, bisa mengobrol dengan teman-teman, dengan sahabat, dengan saudara-saudara kita. Tocin terkasih, semuanya dapat kita lakukan dengan mudah kalau kita mau melakukannya. Tapi kalau kita asem aja nih, mukanya asem, cemberut gitu ya, ketemu siapa aja cemberut, enak nggak dilihatnya? Nggak ya. Kita aja nggak enak untuk melihatnya, apalagi orang lain. Apa yang ada di diri kita itu akan tercermin keluar. Kalau kita menyapa dengan senyum, kita menyapa dengan ramah, pastinya hati kita juga akan bahagia. Kalau kita sudah melepaskan kebahagiaan kita kepada semesta, saya yakin, Bapak Ibu Tocin sekalian akan yakin, semesta akan membalasnya dengan kebahagiaan juga. Yakin nggak? Sancai. Mulai dari sekarang, atau mungkin juga dari kemarin-kemarin sudah melakukannya, tapi kita tidak menyadarinya. Tapi mulai sekarang kita sadar bahwa saya harus mengembangkan selalu watak sejati saya. Ini baru cinta kasih, belum yang lainnya. Kita memberikan cinta kita
Kita mengirimkan cinta kita kepada siapapun, kepada orang-orang semuanya. Dengan doa, dengan senyum, itu sudah merupakan pemberian. Teman sekalian, lalu apa aja sih yang bisa kita jadikan sebagai tabungan di semesta ini? Coba kita renungkan. Siapa ya orang yang bisa saya bahagiakan? Ya, orang tua, saudara, anak. Siapa kira-kira? Gimana caranya saya membahagiakan orang tua? Itu merupakan salah satu tabungan kita, tabungan kebajikan kita. Kita harus membahagiakan orang tua kita, saudara-saudara kita. Itu baru satu yang bisa kita lakukan. Apalagi tabungan yang bisa kita lakukan? Siapa ya orang yang bisa kita ringankan bebannya? Siapa? Saya nggak punya uang, saya nggak punya dana. Teman sekalian, dengan kita sharing, dengan kita ngobrol kepada teman-teman kita menjenguk saudara kita yang sakit, itu sending love nggak? Iya. Kita mengirimkan cinta buat dia, kita mendoakan buat dia, dan juga kita memberikan kekuatan kepada keluarganya. Itu kita bisa lakukan, teman sekalian. Nggak perlu biaya. Kemudian juga kita bisa melaksanakan apa ya yang bisa kita lakukan untuk memudahkan urusan seseorang. Kira-kira teman kita ada yang kesulitan. Bisa nggak ya saya membantu dia? Ya dengan sharing atau tiba-tiba dia sakit, kita mengantarkannya ke dokter. Ya, apalagi kita seperti kita ini ibu-ibu yang sudah mulai pengangguran, seperti saya pengangguran, tapi pengangguran banyak acara. Kemana aja saya sampai, walaupun naik bis kita, sekarang bis kita masih gratis ternyata. Kemana aja kita naik bis kita, naik kereta, kemana aja kita bisa sampai asalkan kita sehat, asalkan kita mau, kita bisa melakukan apa aja, teman sekalian. Semua bisa kita lakukan untuk diri kita tentunya. Walaupun itu kita membantu orang lain, tetapi pada saatnya tabungan semesta, tabungan kebajikan yang kita sudah lakukan itu suatu saat akan menjadi keberkahan buat kita. Keberkahan dari Tuhan itu tidak akan terkirakan, teman sekalian. Lalu, teman sekalian, ini contoh. Saya bukan merasa bahwa saya sudah punya tabungan semesta nih, saya sudah punya tabungan kebajikan. Tapi enggak begitu. Maksudnya gini, saya sudah merasakan hal itu ya, teman sekalian. Dengan mungkin saya bahagia sekali di sini juga Makin Depok banyak yang sudah menjadi peserta Kaisinlu. Mungkin sudah beberapa orang juga sudah terbantu dengan adanya Kaisinlu. Dan kami yang melaksanakan Kaisinlu itu, Chaoseng Inggi contohnya, saya, Suryani, Cihaing, Rini yang setiap malam kalau sini jam 10 sampai jam 12, bahkan kemarin Kaisinlu 37 begitu semangatnya peserta sampai jam 12:30 malam. Kita tetap menemani, kita tetap laksanakan semuanya itu dengan ikhlas, nggak mau balasan apa-apa, nggak mengharapkan balasan apa-apa. Oh kalau kita udah begini, mungkin nanti yang nggak tahu Kaisinlu akan kasih kita ya, kasih angpau kah? Nggak ya Chaoseng Inggi, nggak ada seperti itu. Tapi teman sekalian, keberkahan itu saya rasakan. Kalau saya ke tempat saudara-saudara seiman di daerah, saya pernah waktu itu tugas di Bali sebagai narasumber di Bali. Kemudian kata Chaoseng Ade dan Chaoseng Fran di sana, Ciponi, jangan langsung pulang, kita nginep aja di rumah saya, kita jalan-jalan. Nginep gratis, jalan-jalan gratis. Itulah keberkahan yang kita dapatkan, teman sekalian. Kita bisa jalan-jalan di Bali dengan gratis. Padahal dari situ kita cuma dapat 3 hari, tapi kita minta tiket pesawat pulangnya diundur, diajak jalan-jalan gratis. Dari mana kita ketemu itu? Semuanya dari tabungan yang kita lakukan. Kemudian kemarin juga terima kasih, kemarin Perkin Depok, Makin Depok banyak yang ikut ke Bangka ya teman sekalian. Itu adalah satu kegiatan Perkin.
Terima kasih sudah ikut mensukseskan kegiatan Perkin dan Sietien Ceun Tojun sekalian. Semuanya berjalan lancar, sukses, semua peserta sehat. Pokoknya pasti pingin ikut lagi. Ya Bulis ya. Bulis saja mau ikut lagi. Kapan katanya mau jalan-jalan? Nah, di acara itu Tojun sekalian, saya benar-benar merasa keberkahan itu Tian berikan kepada saya. Bapak Ibu mau oleh-oleh enggak? Kita jualan babi guling nih. Padahal kan harganya lumayan mahal. Kita tawarkan semua. Iya Ci, mau sekian. Akhirnya ada ibu, buat Ciponi deh 1/4. Nah, gratis oleh-oleh saya. Terima kasih Ibu. Kemudian besoknya beli oleh-oleh. Di kasir, beli oleh-oleh. Ternyata pas saya udah selesai, saya mau bayar. Nggak usah Ci, saya aja yang bayar sekalian. Yang belakang saya yang bayar sekalian. Waduh, terima kasih Ibu. Nah, Tojun sekalian, itu yang tidak kita kira-kira, yang tidak kita perkirakan. Ternyata Tuhan memberikan tabungan, membalas tabungan semesta yang sudah saya lakukan, tabungan kebajikan yang sudah saya lakukan, yang mungkin kita juga sering melakukannya tapi tidak berharap. Tapi saat itu saya merasakan, saya kemarin jalan-jalan ke Bangka benar-benar tidak keluar uang untuk beli oleh-oleh. Ada yang babi panggang dikasih, kemudian di tempat oleh-oleh juga dibelikan. Kemudian anggota Kaisinlu yang Bangka juga memberi 1 dus. Waduh, saya bilang sungguh suatu keberkahan. Terasi dikasih 1 kilo, banyak banget saya bagi-bagi lagi. Nah, Tojin, disitulah kita bisa merasakan bahwa apa yang kita lakukan itu suatu saat Tuhan akan membalasnya, walaupun tidak berupa uang secara langsung. Wah nih Tuhan memberikan segepok uang atau itu, tapi tidak. Dengan orang-orang sekitar kita yang menyayangi kita, yang perhatian sama kita, itu sudah merupakan suatu keberkahan yang luar biasa. Saya yakin segenap rohaniwan, Bapak Ibu Tojin terkasih yang di sini pun suatu saat akan mendapatkan balasan dari semesta, akan mendapatkan keberkahan dan kesehatan yang kita dapatkan hari ini pun itu merupakan keberkahan dari Tuhan. Harus kita sadari Tojin sekalian, saya bisa berdiri di tempat ini, Bapak Ibu berduduk di sini mendengarkan apa yang disampaikan sabda-sabda oleh Nabi kita. Itu semua merupakan suatu keberkahan yang luar biasa. Kalau kita lihat saudara kita yang sedang sakit, ya, tidak bisa kebaktian, pasti sangat sedih. Jadi ini yang harus kita syukuri Bapak Ibu Tojin sekalian. Satu lagi adalah bersyukur. Bersyukur setiap saat, bersyukur setiap waktu. Bisa nggak sehari bilang terima kasih 100 kali? Bisa. Saya sekarang baru mulai. Jadi kalau diam pun terima kasih Huang Tien, terima kasih Sangti, terima kasih semesta, terima kasih atas rezekimu, terima kasih. Jadi sepanjang jalan tuh kalau orang muslim mungkin wiridan ya, tapi ternyata itu benar loh ya. Maksudnya iya, itu berpikir positif benar. Kita nggak ngerti, mereka membacakan mungkin ayat-ayat suci itu ya, wiridan itu, atau kalau yang Katolik dengan rosario. Ternyata kita itu bisa melakukannya Tojin sekalian. Sietien Ceun, terima kasih Huang Tien, terima kasih Sangti, terima kasih semesta, terima kasih. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita ucapkan, terima kasih itu semesta akan membalasnya. Kebajikan yang kita sudah tanam, yang kita tabung, semesta akan membalasnya. Tojin sekalian yang berbahagia, itulah kurang lebih mengenai keberkahan yang bisa kita dapatkan kapanpun kalau kita mau. Carilah dan engkau akan mendapatkannya. Sia-siakanlah dan engkau akan kehilangan. Mau nggak kehilangan? Ya. Makanya kita harus cari di mana sing kita itu, di mana watak sejati kita ini, kita harus melaksanakan apa. Jangan sampai kita kehilangan, jangan sampai kita sebagai manusia kehilangan watak sejati kita yang pada dasarnya baik. Itu yang pertama ya Tojin sekalian. Di sini pada ayat 4-nya tadi dikatakan, Bingcu berkata, berlaksa benda tersedia lengkap di dalam diri. Kalau memeriksa diri ternyata penuh iman, sesungguhnya
tiada kebahagiaan yang lebih besar dari ini. Kalau memeriksa diri ternyata penuh iman, tiada yang lebih besar dari ini, kebahagiaan. Teman sekalian, ayat 4 pun ini sangat bagus untuk kita renungkan. Berlaksa benda sudah tersedia lengkap di dalam diri kita. Mengapa mencari yang jauh? Mengapa mencari kemana-mana? Semuanya sudah ada di dalam diri kita. Kemudian kita meriksa diri, ternyata kita sudah penuh iman. Tiada kebahagiaan yang lebih besar dari ini. Sub 3-nya, sekuat diri laksanakanlah tepa sarira untuk mendapatkan cinta kasih. Tiada yang lebih dekat dari ini. Tepa sarira apa? Apa yang diri sendiri tiada inginkan, jangan berikan orang lain. Apa yang keluar darimu akan kembali kepadamu. Cukup itu, kita udah dekat dengan cinta kasih kalau kita sudah melaksanakan itu. Kalau kita tidak ingin disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kalau kita tidak mau dijelekan oleh orang lain, kita nggak usah menjelekan orang lain. Sajian sekalian, yakin keberkahan akan kita dapatkan. Lalu sub kedua dari yang ayat 3 tadi, carilah dengan jalan suci. Akan hasilnya berserahlah kepada firman. Inilah mencari yang tidak terlalu berfaedah untuk didapatkan, dan carilah itu di luar diri. Ini saya mengartikannya sebagai nafkah. Nafkah harus kita cari di luar diri. Tetapi semuanya harus berdasarkan kebenaran. Jadi, banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa dalam melihat keuntungan, kita harus ingat akan kebenaran. Di sini saya tegaskan lagi pada sub 2 tadi, carilah dengan jalan suci, akan hasilnya berserahlah kepada firman, kepada Tien. Kita mencari nafkah dengan semangat, dengan tekad, pagi-pagi sudah berangkat kerja, buka toko, berjualan, atau apapun. Semua kita lakukan dengan semangat. Tetapi satu yang diingat, harus berdasarkan kebenaran. Gimana berdasarkan kebenaran? Jujur, tentunya jangan tipu-tipu, ya. Kalau kita jualan memang kita KW, ya kasih tahu barangnya KW. Ini murah loh, tas ini murah, tapi ini KW ya. Jangan ini asli loh, ternyata KW, gitu kan? Atau kita kadang-kadang dulu tuh suka ada tuh orang yang timbangannya itu suka timbangannya suka dirubah sedikit. 1 kilo jadi 9, sekian. Mungkin sedikit-sedikit dari situ dia akan mendapatkan keuntungan, tapi berkah nggak kayak gitu? Tidak. Karena nafkah yang dia cari tidak berdasarkan kebenaran. Nabi Kongcu selalu mengatakan, carilah dan semuanya harus berdasarkan kebenaran. Akan hasilnya berserahlah kepada firman, kepada Tien. Kita sudah berusaha, adik-adik yang sekolah sudah berusaha belajar giat, sudah melaksanakan tugas sekolah dengan baik. Pada saat ujian sudah melaksanakan tugas dengan baik, sudah mengerjakan soal-soal dengan baik, sudah berusaha dengan baik. Kemudian sampai rumah dipikirin, lulus nggak ya? Lulus nggak ya? Yang kalau kita sudah melakukan semuanya yang dapat kita lakukan setelah itu adalah hanya berdoa dan berserah kepada Tien. Kita serahkan semuanya kepada Tien. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita usahakan, itu sudah yang terbaik kita lakukan. Dan hasilnya berserahlah kepada firman, kepada Tien. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata untuk mendapatkan rezeki pun kita harus selalu melihat kepada kebenaran. Nih teman sekalian, ada ayat suci pada, kita buka bersama-sama ya, Sabda Suci 7 ayat yang ke-16. Nah ini, Nabi bersabda, dengan makan nasi kasar
minum air tawar, dan tangan dilipat sebagai bantal, orang masih dapat merasakan kebahagiaan di dalamnya. Maka harta dan kemuliaan yang tidak berlandaskan kebenaran bagiku laksana awan yang berlalu saja. Nabi sudah menyampaikan dengan tegas di sini, di Sabda Suci 7 ini. Harta yang tidak berlandaskan kebenaran bagiku hanya awan berlalu saja. Jadi kalau kita mendapatkan harta dengan cara tipu-tipu, dengan cara yang tidak baik, apakah kita akan lanjutkan? Ya, kita coba cari yang lain, yang lebih baik. Yakin Tuhan pasti akan membantu kita. Apalagi tabungan semesta kita, tabungan kebajikan kita sudah banyak. Kita sama-sama Tojin sekalian, mulai dari sekarang kita menabung sedikit demi sedikit tabungan kebajikan, tabungan semesta, agar pada suatu saat nanti semesta akan membalasnya dengan keberkahan. Ya, saya baca sekali lagi sabda Nabi ini bagus banget ya Tojin sekalian. Dengan makan nasi kasar, minum air tawar, dan tangan dilipat sebagai bantal, orang masih dapat merasakan kebahagiaan di dalamnya. Zaman sekarang mau nggak makan nasi tawar, terus tidurnya tangan dilipat sebagai bantal. Ini perumpamaan ya Tojin sekalian, bahwa walaupun hidup susah gitu ya, walaupun hidup serba pas-pasan, tapi kita akan dapat tetap merasakan kebahagiaan apabila harta atau kemuliaan, harta dan kemuliaan yang kita dapat itu berlandaskan kebenaran. Ya, kalau kita mendapatkan harta yang tidak berlandaskan kebenaran, kita habis tipu-tipu, kita habis mencuri, apakah kita bisa tidur nyenyak? Ya, tentu saja tidak. Saya baru tadi mendengar cerita dari teman saya. Anaknya baru dari puskesmas, cucunya ke puskesmas imunisasi. Tiba-tiba dia tinggalin handphone di sebelah. Dia pikir suaminya lihat, ternyata suaminya nggak lihat. Pas dia udah sadar di dalam, loh kok handphonenya nggak ada? Kok tadi handphonenya dipegang nggak kok? Oh enggak katanya. Akhirnya laporlah kepada security di puskesmas tersebut, dan sekarang hati-hati, ada CCTV. Dari CCTV bisa dilihat. Wah, ternyata ada satu orang bapak-bapak yang juga mengantarkan anaknya berobat, pas lihat HP itu diambil, dimasukin kantong. Kalau kita menemukan itu gimana? Kita kembalian dong ya, kita kembalikan. Ini punya mbaknya nih, oh tadi mbaknya nih tadi ketinggalan loh. Cici tadi ketinggalan nih HP-nya. Tapi dia tidak, dimasukin kantong. Dan untungnya security di puskesmas tersebut kooperatif. Ya sini Bu, kita cek, security-nya ngecek CCTV, ini loh orangnya Bu. Akhirnya di puskesmas sekarang itu kan semua sudah mulai komputerisasi ya, sudah semuanya data masuk komputer. Akhirnya terlihatlah dia, oh ini si A, tinggalnya di B, kerjanya di C. Dan security itu baik banget. Yuk kita lapor polisi. Akhirnya ini kejadian benar, baru kejadian kemarin. Laporlah ke polisi, didatanginlah ke tempat kerja. Jadi tempat kerjanya itu pun sudah ada datanya di puskesmas itu. Datangin, ternyata orang itu ada, dia di seperti toko gitu, pura-pura si polisinya ini mau membeli sesuatu, ketemulah sama orang itu. Pas ketemu, langsung polisinya menyerahkan surat tugas, digeledah, dan si handphonenya masih ada di kantongnya. Tapi memang dia berniat jahat, semua data sudah dihapus. Mungkin dia berpikiran setelah pulang kerja saya mau jual nih handphone, makanya udah dihapusin semua datanya. Dan sekarang si teman saya itu gimana nih, mau damai apa enggak? Enggak, urusan polisi. Karena dia sudah mencuri, harus diberi efek jerah. Kalau orang seperti itu, padahal kan handphone sudah di password ya, sudah ada passwordnya, dia bisa. Udah bisa semuanya, SIM cardnya dia sudah copot, tapi belum dibuang katanya. Jadi SIM cardnya bisa diambil lagi, tapi datanya sudah terhapus semuanya. Itulah
Dia mencari nafkah, dia bilangnya habis, saya nggak punya uang buat anak saya sakit. Loh Pak, Bapak kan berobat ke puskesmas gratis. Begitu banyak alasannya. Benarkah mencari nafkah dengan cara seperti itu, teman sekalian? Salah banget. Salah banget ya teman sekalian. Itulah contoh-contoh yang kurang baik yang tentunya saya yakin umat di sini, apalagi kita umat Konghucu tidak akan pernah melakukan hal itu. Kalau ada orang yang jatuh, uangnya jatuh, ambil jangan ya. Kalau kita tahu itu orangnya yang jatuh itu ya kita kembalikan. Bapak uangnya jatuh, Cici uangnya jatuh. Tapi kalau mungkin nggak ketahuan itu ya itu mungkin rezeki ya. Karena mungkin nggak ada yang seorang diri tiba-tiba ada uang gitu kan, nggak ada orang, nggak ngelihat orang yang jatuh, masa kita tinggalin aja itu uang ya kan? Nggak ada orangnya. Tapi kalau kita lihat si A baru aja lewat, ternyata dompetnya jatuh atau handphonenya jatuh, tentunya dengan ikhlas kita akan memberikannya kepada dia. Jangan sampai kejadian yang seperti teman saya ceritakan. Memang anaknya itu teledor ya, handphonenya ditaruh di samping. Memang dia mengakui bahwa dia teledor, dia taruh di samping. Tetapi orang yang melihatnya itu menggunakan kesempatan itu untuk dia mendapatkan uang. Tidak boleh ya Tojin, pasti saya yakin nggak ada di sini yang seperti itu. Kita semua akan menjadi umat Konghucu yang baik, akan berusaha untuk membuat atau mengumpulkan tabungan semesta, tabungan kebajikan, yang kita tidak usah berharap Tuhan akan membalasnya pada saat kapan, tapi yakinlah keberkahan yang besar itu akan kita dapatkan suatu saat dengan tabungan semesta kita yang akan melebur ke semesta. Dan nanti akan menjadi keberkahan yang sangat besar. Karena kita yakin, Tojin sekalian, sebagai umat Konghucu kita yakin selalu diucapkan setiap saat, setiap kebaktian. Kita selalu mengucapkan, apa? Sietian Ceen, terima kasih Tuhan. Dan yang tidak pernah kita lupakan adalah hanya kebajikan yang berkenan kepada Tuhan. Wei Te Tong Tien. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Tojin sekalian.